Selamat siang pemirsa, sidang sengketa lahan PT Brokol versus kelompok tani usaha bersama Meraang atau UBM Brau terus bergulir. Rabu 28 Mei 2025 siang, sidang lanjutan memasuki sidang ke-12 dan Poktan UBM menghadirkan 3 saksi untuk membantah bukti-bukti yang diberikan PT Brokol pada sidang sebelumnya. Gunawan SH sebagai kuasa hukum Poktan Usaha bersama Meraang yang menghadirkan 3 saksi dan menunjukkan bukti-bukti yang sudah dipersiapkan untuk membantah seluruh bukti-bukti yang diduga tak valid oleh PT Brokol. Menurut Gunawan, pihak perusahaan masih saja menunjukkan bukti-bukti yang diperlihatkan pada persidangan sebelumnya, sehingga untuk membantahnya pihak Poktan UBM menghadirkan 3 saksi untuk membantah semua aktivitas-aktivitas yang menjadi dasar PT Brokol mengklaim kepemilikan lahan di areal Poktan UBM. Faktanya sendiri menunjukkan dalam persidangan, seluruh saksi kompak mengatakan klaim kepemilikan lahan Brokol berdasarkan bukti yang ditunjukkan semua di luar lahan kelompok UBM. Izin meneruskan terkait lahan tersebut, mereka pun agak kurang yakin menanyakan terkait lahan tersebut KBNK atau KBK karena tidak ada sama sekali surat dari Dinas Kehutanan pun yang mereka jadikan patokan untuk pertanyaan seperti itu. Sedangkan kami menunjukkan peta yang dikeluarkan oleh Bupati di tahun 2001. Nah, di situ sangat jelas bahwa lahan tersebut adalah KBNK dan kami telah perlihatkan di depan majelis hakim dan kepada saksi seperti itu. Lebih dalam, Gunawan memang mengatakan bahwa di dalam persidangan yang berlangsung bukti surat PT Brokol terdapat beberapa yang tidak memiliki stempel sebagai bukti kepemilikan sah. Bahkan salah satu surat yang ditunjukkan perusahaan terlihat aneh sebab nama salah satu masyarakat yang mempunyai surat garapan baru berusia 4 tahun. Hasil sidang tadi, kita telah menunjukkan bukti-bukti yang sebelumnya, kemudian kita hadirkan saksi di situ membantah semua aktivitas-aktivitas bahwa yang dikatakan bukti dari PT Brokol tersebut adalah bagian dari kelompok tani. Nah, semua disampaikan oleh saksi-saksi tadi bahwa itu di luar semua di kelompok tani, seperti itu. Yang pertama dipertanyakan oleh majelis itu tentang pembuatan surat garapan. Bersama juga yang dipertanyakan oleh PT Brokol. Apa alasannya pihak Mas Pri sebagai kepala kampung di zamannya membuatnya surat garapan? Ya, alasan kita bahwa lahan kelompok tani usaha bersama itu masuk di wilayah administrasi Kabupaten Melayu. Yang pertama. Tahun berapa nih Pak? Kita Tahunnya? Tahun pembuatan surat garapannya 2018. Itu waktu Bapak menjabat ya? Iya. Kedua, Ketua Kelompok Tani Usaha Bersama mengajukan untuk pembuatan surat garapan karena memang PT Brokol mendatangi ke kelompok tani untuk membuatkan legalitas apabila memang diminta untuk penawaran atau pembebasan. Itu. Yang selanjutnya bahwa memang wilayah itu terbebas dari KBK atau budidaya kehutanan. Jadi kita bisa membuatkan surat garapan tersebut. Sebagai dasar untuk menerbitkan surat garapan kelompok tani tadi. Perorangan itu Pak ya? Sudah. Kita kelompok tani usaha bersama beranggotaan masyarakat. Beranggotaan masyarakat. Anggotanya masyarakat itu sendiri, bukan atas nama kelompok, tetapi kelompok yang memimpin warga ini, yang anggotanya dibuatkan surat garapan. Berarti dasarnya tadi dari surat ke Indutani ya Pak? Iya, berdasarkan pengajuan atau rekomendasi dari Indutani itu sendiri seluas 1.290 hektar. Selama Bapak menjabat, apakah pernah membebaskan lahan tersebut kepada pihak PT Brokol? Selama saya menjabat untuk kelompok tani usaha bersama tidak pernah. Tapi kalau individu atau masyarakat pribadi ada yang membebaskan, terutama di warga RT 8, di warga RT 9. Oh, berarti di luar dari kelompok tani itu Pak? Ya, itu mandiri. Kecuali kalau dia memang itu kelompok, berarti kan diwakili oleh kelompok itu sendiri. Baru ada, saya tahu memang ada pembebasan kelompok. Kalau ini mandiri kan, sendiri, pribadi. Beberapa tanda tangan yang tidak memiliki stempel tersebut sudah ditunjukkan kepada saksi.
termasuk keanehan klaim kepemilikan lahan yang di bawah umur yakni usia 4 tahun. Itu pun tanpa tanda tangan sama sekali dari kepala kampung. Surat yang ditunjukkan pihak Brokol juga diduga penuh rekayasa, sebab saat dianalisa isi surat yang bertanda tangan di RT 9 Tumbit Melayu itu masih atas nama Kamarudin M. Padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua RT 9 Tumbit Melayu tahun 2009. Ada tidak mengakui bahwa itu tanda tangannya pada zamannya Pak siapa? Pak Kamarudin. Iya. Seperti apa itu Pak? Sangat saya keberatan karena di era masa menjabat Pak Kamarudin hanya sebatas tahun 2003. Sangat kami curiga kepada pihak PT Brokol dalam hal ini. Dia yang melakukan yang seharusnya pada masa saya menjabat 2004 sampai 2010 seharusnya saya yang bertanda tangan, bukan Pak Kamarudin. Pak Kamarudin ini Pak menjabatnya dari tahun berapa? Pak Kamarudin menjabat pada tahun 2001 sampai 2003 sebagai Ketua RT 9 untuk Kampung Tumbit Melayu. Terus dilanjut oleh kita tahun Saya lanjut pada tahun 2004 sampai 2010. Koordinator lapangan UBM Rafiq lantas meluding surat-surat perusahaan yang tidak jelas tersebut dianggap murni pemalsuan bukti. Alasannya sebab nama-nama yang dicatut PT Brokol dianggap tidak pernah bertanda tangan maupun menjadi saksi pada saat pembebasan lahan yang PT Brokol klaim sebagai hak milik. Rafiq kemudian menjelaskan bahwa Kamarudin M menjabat RT 9 Tumbit Melayu itu hanya sampai 2003. Selanjutnya jabatan Ketua RT dilanjutkan oleh Murpin Marzuki periode 2004 hingga 2010. Lebih jauh Rafiq menjelaskan, surat yang dijadikan bukti oleh PT Brokol dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Redep lalu bernomor kode berkas T-32D yang menandakan jika asal munculnya berkas palsu tersebut itu dibuat oleh pihak PT Brokol sebagai tergugat. Dengan surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan atau tanaman di atas tanah negara nomor 049-56-TBM-TLB-10-2008 pada tanggal 7 Oktober 2002 yang menerangkan bahwa pada Senin tanggal 11 bulan Mei tahun 2009 telah dihadapkan kepada Dr. Andes Warji Camat Teluk Bayur selaku pejabat pembuat akta tanah Kecamatan Teluk Bayur, dan setelah ditandatangani saksi-saksi yang dikenal dan disebutkan di bagian akhir akta persuratan. Artinya tanah diklaim perusahaan berada di Jalan Maraang seberang RT 9 Kampung Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kaltim dengan nama pemilik lahan Kamarudin M, umur 58 tahun, seluas 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Surat itu sendiri berbunyi telah dilepaskan seluruhnya, IMA Desroja seluas 20.000 meter persegi atau seluas 2 hektar, sesuai akta pelepasan nomor 288-CTB-P.TM-5-2009 yang berarti nama penerima pelepasan kepada nama IMA Desroja selaku manajemen PT Brokol pada tahun 2009. Surat itu detail menerangkan posisi lahan dengan saksi-saksi menandakan batas tanah. Sebelah utara berbatasan dengan beberapa wilayah antara lain, sebelah selatan berbatasan dengan Ahmad, di sebelah timurnya berbatasan dengan lahan Rincing, dan batas barat berbatasan dengan jalanan. Kejanggalan pada surat tanah yang dijadikan bukti PT Brokol menuai kecurigaan bahwa sebagian besar bukti-bukti surat tersebut bisa saja baru dibuat karena pada waktu PS oleh majelis hakim. Lalu surat tersebut tidak pernah dimunculkan dan menjadi pertanyaan kenapa tidak sekalian diperlihatkan lokasinya agar semua orang tahu tata letak tanah yang dimaksud pada surat tersebut. Dalam konfirmasi ke legal kuasa hukum PT Brokol terkait tanggapan hasil persidangan yang sedang berlangsung, mengatakan bahwa sidang tersebut berjalan lancar dengan bukti-bukti autentik yang diberikan sah dan bukan pemalsuan. Dari Pengadilan Negeri Tanjung Redep Berau, Abdul Hasan, Kaltara TV.